Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Sahabat sekalian, mari kita ambil hikmah dari kisah inspiratif hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita dalam menjalani hidup dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak bernama Raka. Desa itu dikelilingi hutan lebat, sungai yang deras, serta jalan setapak yang jarang dilalui kendaraan. Walaupun begitu, bagi Raka, desa itu adalah rumah yang penuh kehangatan bersama keluarganya. Ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya di sebuah rumah sederhana beratap seng yang sudah mulai berkarat. Ayahnya telah lama meninggal dunia, sehingga sang ibu bekerja keras sebagai penjual sayur keliling untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Raka dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh semangat. Walau hidup dalam keterbatasan, ia memiliki satu impian besar, bersekolah setinggi-tingginya agar bisa mengubah nasib keluarga. Baginya, ilmu adalah cahaya yang mampu menerangi jalan di tengah gelapnya hutan kehidupan. Namun, ada satu tantangan besar yang harus ia hadapi setiap hari. Jarak sekolahnya sangat jauh dari rumah, dan satu-satunya jalan menuju sekolah hanyalah melewati hutan yang lebat dan penuh bahaya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Raka sudah bangun. Ia menimba air dari sumur untuk mandi, kemudian membantu ibunya menyiapkan dagangan. Setelah itu, ia mengenakan seragam sekolah yang sudah mulai pudar warnanya, namun tetap ia rapikan dengan penuh kebanggaan. Tasnya hanyalah tas lama yang sudah dijahit berkali-kali, berisi buku tulis yang tipis, sebuah pensil, dan kotak bekal nasi sederhana dari ibunya. Perjalanan menuju sekolah bukanlah hal mudah. Ia harus berjalan kaki sejauh 3 km melewati hutan rimba. Jalannya licin, banyak akar pohon yang menjuntai, serta suara binatang hutan yang terkadang membuat bulu kuduk merinding. Saat musim hujan, jalan setapak itu semakin sulit dilalui karena tergenang air dan berlumpur. Meski begitu, Raka tidak pernah menyerah. Dengan langkah kecilnya, ia terus berjalan, menepis rasa takut, sambil dalam hati berkata, "Aku harus sampai sekolah. Aku harus belajar agar masa depanku tidak seperti ini selamanya." Kadang-kadang, ia bertemu dengan teman-teman sebaya yang juga berjalan menuju sekolah. Namun tidak jarang ia harus berjalan sendirian karena teman-temannya memilih untuk tidak masuk sekolah jika hujan turun deras atau jika orang tua mereka membutuhkan bantuan di ladang. Bagi Raka, alasan itu bisa dimengerti, tetapi tekadnya begitu kuat sehingga ia tetap berangkat walau seorang diri. Di tengah perjalanan, ia sering berhenti sejenak untuk menghela napas. Ia menatap ke atas, melihat cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Cahaya itu menjadi pengingatnya bahwa ada harapan di ujung perjalanan. Kadang, ia membayangkan dirinya suatu hari kelak bisa menjadi guru, berdiri di depan kelas dengan penuh wibawa, mengajar anak-anak desa agar mereka tidak lagi takut bermimpi tinggi. Setiba di sekolah, meski bajunya sering basah oleh keringat atau bahkan lumpur, Raka selalu duduk di bangku depan dengan penuh perhatian. Ia mencatat setiap pelajaran dengan serius, meski pensilnya semakin pendek dan buku tulisnya hampir habis. Gurunya, Bu Sari, sering memperhatikannya dengan kagum. Baginya, semangat Raka adalah bukti bahwa pendidikan mampu menyalakan api harapan di hati siapapun, sekalipun dalam keterbatasan. Suatu hari, ketika ulangan tengah semester, Raka mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Teman-temannya heran bagaimana mungkin anak yang setiap hari harus berjuang keras melewati hutan bisa tetap berprestasi. Raka hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kita punya niat dan usaha, semua halangan bisa dilewati." Jalan di hutan memang sulit, tapi itu tidak lebih sulit dari keinginan untuk belajar. Berita tentang semangat Raka perlahan menyebar. Guru-guru di sekolah mulai tergerak untuk membantu. Mereka mengumpulkan buku-buku bekas, alat tulis, dan tas sekolah baru untuk Raka. Ketika memberikannya, Raka menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengharapkan hadiah, baginya bisa belajar saja sudah merupakan anugerah. Namun perjuangan Raka belum berhenti.
Suatu sore ketika pulang sekolah, hujan deras turun. Sungai kecil yang biasanya ia lewati meluap deras, hampir mustahil diseberangi. Raka sempat ragu, tetapi ia tahu ibunya pasti menunggu di rumah. Dengan hati-hati, ia mencari batang pohon yang tumbang untuk dijadikan jembatan darurat. Dengan sekuat tenaga, ia menyeberang sambil menahan rasa takut. Sepatunya basah kuyup, tasnya hampir hanyut, namun ia berhasil melewati sungai itu. Ketika tiba di rumah, ibunya memeluknya erat. "Nak, jangan pernah paksakan diri kalau berbahaya," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Raka menjawab pelan, "Bu, aku ingin belajar, supaya kelak ibu tidak perlu lagi susah payah." Kisah perjuangan Raka menjadi inspirasi bagi warga desa. Beberapa orang tua yang awalnya tidak terlalu mementingkan sekolah mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan. Mereka melihat bahwa anak sekecil Raka saja berani menghadapi hutan demi menuntut ilmu. Tahun demi tahun berlalu, Raka terus berjuang hingga akhirnya lulus sekolah dasar dengan nilai membanggakan. Ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah menengah di kota kecamatan dengan beasiswa dari pemerintah. Perjalanannya semakin jauh, tantangannya semakin besar, namun semangatnya tidak pernah padam. Kisah Raka mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekadar tentang duduk di kelas, melainkan tentang keberanian menghadapi rintangan. Hutan yang setiap hari ia lewati bukan hanya jalan fisik, tetapi juga simbol dari segala kesulitan hidup yang bisa ditaklukkan dengan tekad dan doa. Hari ini, nama Raka menjadi teladan. Ia adalah bukti bahwa anak desa dengan seragam lusuh dan langkah kecilnya mampu melangkah jauh, sejauh mimpi yang ia genggam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga, menambah semangat dalam hidup, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berdoa agar selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.